Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan tak hidup. Silakan kalian perhatikan dengan baik dan dicatat apabila perlu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oh, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Oke, di sini ada integrasi Quran dan sains. Maksudnya ini adalah kaitan antara ayat Quran dan sains. Sains ini berarti IPA ya, IPA, terutama biologi. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya adalah dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, untuk dikaitkan dengan konsep sains, ya terutama untuk biologi, ini dari apa ayat ini? Nah, di sini diceritakan bahwa ada tanah yang baik, maka tanamannya akan subur. Nah, ini berkaitan dengan konsep makhluk hidup dan benda tak hidup. Di sini siapa yang berperan sebagai benda tak hidup? Yaitu adalah siapa? Tanah. Tanah di sini berperan sebagai benda tak hidup. Sedangkan tanaman-tanamannya di sini ini merupakan makhluk yang hidup ya, makhluk hidup. Apabila tanah yang baik, maka akan menciptakan tanamannya tumbuh subur ya dengan izin Allah. Dan apabila tanah yang buruk, tanaman-tanamannya itu akan tumbuh merana, berarti nggak subur. Berarti harus sesuai ya, harus ada hubungan timbal balik antara benda tak hidup yaitu tanah dengan makhluk hidup yaitu tanaman. Seperti itu ya. Oke, itu untuk integrasi Quran dan sainsnya pada surat Al-A'raf ayat 58. Oke, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, lanjut kita. Next. Nah, di sini itu ada orang bersepeda. Kira-kira menurut kalian mana ya yang makhluk hidup, mana yang benda tak hidup? Coba deh, di sini Miss lingkari. Nah, ini ada mobil, kemudian ada pohon di sini. Ada pohon tuh ya, tinggi-tinggi, pohon palem. Terus kemudian ada sepeda. Kemudian ada manusia. Manusia. Terus ada apa lagi nih? Oke, cukup deh situ dulu. Kira-kira mana ya yang hidup, mana yang tak hidup? Yang hidupnya ini ada pohon. Kemudian ada manusia. Sedangkan yang tidak hidup, benda yang tak hidup, yaitu ada mobil dan sepeda. Oke, good job. Next. Nah, kalau pada gambar ini, kira-kira mana ya benda yang hidup, mana yang benda mati atau benda tak hidup? Yang pertama, yang hidup, yaitu tanamannya ya. Nah, ini tanamannya. Jadi dia tumbuh nih dari mulai biji sampai menjadi bunga matahari. Nah, ini adalah proses pertumbuhan. Nah, yang makhluk hidupnya atau benda hidupnya yaitu adalah bunga mataharinya ya. Dari mulai kecambah nih dari sini kecambah sampai menjadi bunga matahari, inilah benda hidupnya atau disebutnya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup. Sedangkan
Yang benda matinya kira-kira yang mana ya? Ya, kira-kira yang mana? Yang pertama itu ada tanah. Nah, di sini benda matinya. Kemudian ada air di sini. Nah, yang kedua ada air yang tidak hidup ya, yang benda mati. Terus yang ketiga ini adalah cahaya matahari. Nah, di sini adalah benda-benda tak hidup. Mengapa disebut seperti itu? Mengapa tanah disebut benda mati? Mengapa air disebut benda mati atau tak hidup? Mengapa cahaya matahari disebut benda tak hidup? Mengapa ya? Pasti kan ada alasannya. Pun demikian, mengapa pohon atau bunga matahari itu disebut dengan makhluk hidup? Pasti kan ada alasannya. Mengapa dibilang seperti itu? Maka kita akan bahas nantinya ciri-ciri dari makhluk hidup dan makhluk hidup. Nah, di sini ada pengertian dari benda atau definisi dari benda. Benda adalah sesuatu yang tersusun atas zat, memiliki berat, dan menempati ruang. Kalau misalnya kita telaah benda-benda di sekitar rumah kita, mulai dari yang paling dekat dengan kita dulu ya. Kita lihat di sekitar rumah kita tuh kan ada televisi, terus ada jam dinding, terus ada apalagi ada kasur, ada kursi, meja makan, ya kan? Kira-kira itu kan termasuk benda ya, itu memiliki berat, terus menempati ruang juga. Tapi ternyata benda itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada benda hidup atau disebut ya makhluk hidup. Yang kedua adalah benda tak hidup atau mati. Nah, di sini pengertian dari benda hidup atau makhluk hidup adalah benda yang mampu menjalankan proses kehidupan. Proses kehidupan yang seperti apa sih? Nanti akan kita bahas, oke? Yang kedua adalah benda tak hidup. Pengertian dari benda tak hidup adalah substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Nah, kira-kira bagian pentingnya adalah proses kehidupan tuh contohnya seperti apa sih? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, oke? Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian, misal tadi kan udah di sekitaran rumah ya, ada televisi, terus kemudian ada kasur, meja makan, kursi. Nah, itu kan termasuk benda, tapi kira-kira itu benda hidup atau benda tak hidup ya? Terus kalau misalnya kita melihat lagi keluar ke halaman rumah, itu kan kita kalau misalnya punya peliharaan, kita punya kucing, atau misalnya punya ayam yang sedang berjalan di halaman rumah, atau misalnya ada pohon-pohon atau bunga-bunga yang ditanam oleh ibu atau ayah. Terus kemudian ada apa lagi ya? Ada cahaya matahari karena terang. Terus kemudian ada udara. Nah, itu kira-kira mana sih benda yang hidup, mana yang tak hidup? Di sini ada ciri-ciri suatu benda dapat dikatakan dia itu hidup. Ya, ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu adalah dia bergerak. Kalau misalnya kita perhatikan sepeda itu kan bisa bergerak. Tapi pergerakan pada sepeda itu disebabkan oleh ada yang menjalankannya. Contohnya manusia yang menjalankannya. Atau bola. Bola bisa bergerak, tapi dengan syarat ada yang menggerakkannya. Misalnya manusia, ya kan? Berarti itu nggak bisa dikatakan bahwa mereka bergerak. Maka bola dan sepeda itu bukan dikatakan makhluk hidup. Karena pergerakan mereka itu dibantu oleh manusia. Ya.
Nah, biasanya sepanjang hari, mulai dari bangun tidur, terus sampai tidur lagi, itu kan biasanya nggak terlepas dari kegiatan yang namanya bergerak atau berjalan deh, memerlukan gerakan. Mulai dari tidur, terus kalian mau sarapan atau sholat, misalnya sholat subuh. Dari bangun tidur menuju kamar mandi untuk wudhu, itu kan melakukan pergerakan. Terus dari wudhu menuju ke tempat sholat, itu kan melakukan pergerakan. Kemudian menuju ke tempat makan untuk sarapan, itu kan melakukan gerakan. Begitupun seterusnya, sampai kalian untuk tidur lagi kembali di tempat tidur, melakukan gerakan. Nah, itu adalah proses yang namanya bergerak. Ya. Nah, bergerak itu nggak cuman dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah hewan, dan juga ada pada tumbuhan. Nah, di sini adalah ciri-ciri bergerak pada hewan terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh dari bergerak pada hewan, di mana bergerak itu artinya adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Misalnya yang tadinya duduk, terus menjadi berdiri, itu kan bergerak. Adanya perubahan posisi, ya kan? Nah, makhluk hidup itu memiliki organ gerak meskipun bervariasi atau beragam, bermacam-macam. Misalnya, pergerakan manusia dengan ikan itu kan sama-sama bergerak, tapi dilakukan oleh organ yang berbeda. Kalau pergerakan pada manusia itu dilakukan oleh organ kaki, sedangkan pada hewan, misalnya ikan, itu dilakukan oleh sirip. Jadi beragam ya, berbeda-beda. Meskipun fungsinya sama-sama untuk bergerak. Contohnya, pergerakan pada kucing. Nah, ini dilakukan oleh kakinya dia. Kakinya kucing itu berjumlah 4. Ya. Terus selanjutnya, pada lumba-lumba. Lumba-lumba ini dia bergerak dengan siripnya. Siripnya di mana? Nah, ini di kanan dan kiri. Ini siripnya dia. Untuk membantu proses pergerakan di dalam air ya. Lanjut, ini pada elang. Elang melakukan pergerakannya dengan menggunakan sayap. Nah, biasanya sayap ini dimiliki oleh sejenis burung ya. Elang, burung gereja, burung lovebird, merpati, dan sebagainya. Itu dengan sayap. Maupun ikan ya. Jadi nggak cuma lumba-lumba, tapi ikan-ikan yang kecil-kecil kayak ikan apa lagi ya? Kayak misalnya ikan mujair, ikan mas, itu juga mereka menggunakan pergerakannya dengan sirip. Ataupun pada kodok. Nah, kodok atau katak, sebenarnya ini adalah katak. Jadi katak dengan kodok itu berbeda ya. Kalau katak itu biasanya ukurannya lebih ramping. Terus kemudian dia memiliki tungkai yang lebih panjang. Nah, untuk katak, dia melakukan pergerakan dengan cara melompat. Nah, ini di kakinya dia dan di bagian tungkai di sini, dengkul ya. Pergerakan. Nah, meskipun dari keempat contoh hewan yang Miss tampilkan, ini kan beda-beda ya. Kalau burung pakai sayap, kalau ikan pakai sirip, kalau kucing pakai kaki. Tapi semuanya itu melakukan fungsi yang sama, yaitu sama-sama bergerak. Cuma organnya berbeda. Oke. Next. Sedangkan kalau untuk pada tumbuhan, ya, tumbuhan, ini pada tumbuhan, sama pengertiannya perubahan kedudukan dari posisi semula. Jadi sebenarnya tumbuhan juga melakukan yang namanya proses pergerakan. Cuman tidak seintens atau tidak sesering hewan. Kalau hewan itu kan gampang banget ya untuk bergerak ya, dari satu posisi ke posisi lainnya. Itu dia melakukannya dengan cepat gitu. Tapi sedangkan kalau pada tumbuhan, dia nggak bisa melakukan secepat itu. Jadi pergerakannya itu terbatas. Paling contohnya seperti ini.
Misalnya, pergerakan tumbuhan itu dia tumbuh oleh cahaya. Jadi, tumbuhan itu dia memerlukan cahaya matahari untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Fotosintesis. Jadi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Jadi kan kalau misalnya hewan, ketika dia mau makan, lapar, dia itu kan harus mencari makanannya sendiri. Ya kan? Sedangkan kalau pada tumbuhan, karena pergerakannya ini dia terbatas, dia nggak bisa untuk mencari makanannya, sehingga dia melakukan atau membuat makanannya sendiri. Nah, dalam membuat makanannya atau melakukan fotosintesis, ya bahasa biologinya fotosintesis, dia memerlukan cahaya, maupun cahaya dari lampu, maupun cahaya dari matahari. Pokoknya cahaya. Nah, ketika misalnya cahayanya misalnya awalnya di sini, posisinya di atas. Terus kemudian tiba-tiba dipindahkan ke samping. Hasilnya adalah bahwa tumbuhan ini akan tetap tumbuh sesuai dengan cahaya matahari, cahaya itu berada. Kalau misalnya cahayanya itu di samping, maka dia akan tumbuhnya ke samping. Kalau misalnya cahaya di atas, maka akan tumbuhnya ke atas gitu. Nah, ini namanya adalah fototropisme. Jadi kejadian ini disebut dengan fototropisme. Itu. Jadi pergerakan tumbuhan menuju cahaya. Contoh pergerakan lainnya adalah pergerakan pada, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan yang namanya putri malu. Nah, putri malu, dia itu peka terhadap rangsangan oleh sentuhan. Jadi kalau misalnya dia disentuh, dia akan melakukan pergerakan dengan cara menutup daun-daunnya. Jadi yang awalnya tadinya daunnya masih terbuka nih, terus kemudian disentuh oleh manusia, oleh tangan jari manusia, dan dia akan menutup. Nah, ini adalah contoh dari pergerakan pada tumbuhan juga. Namun pergerakannya terbatas ya, mereka tidak nggak kayak hewan gitu, kelihatan. Sedangkan kalau pergerakan tumbuhan itu terbatas banget. Contoh pergerakan lainnya ini adalah pada tumbuhan Miss lupa namanya apa, Drosera kalau nggak salah, Drosera, tumbuhan Drosera. Nah, tumbuhan Drosera adalah tumbuhan yang memakan insekta atau serangga. Jadi dia ketika misalnya serangga berupa lalat ini hinggap ke daunnya, kemudian daun ini akan menggulung. Coba ya kita lebih perjelas lagi. Nah, nih misalnya yang pertama lalat ini hinggap. Kemudian setelah hal ini hinggap, dia akan terperangkap ya kan, karena di sini ada duri-duri dan lalat ini terperangkap, dia nggak akan bisa terbang lagi. Maka setelah itu tumbuhan tersebut akan melakukan pergerakan dengan menggulung daunnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari tanaman Drosera. Kalau nggak salah namanya. Drosera. Jadi memang ada tumbuhan yang makan serangga. Tuh, ya. Next. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah dia mampu bernafas. Jadi melakukan yang namanya, atau dalam bahasa biologinya adalah respirasi.
respirasi. Ini ada di buku kalian di halaman 34. Jadi nanti kalian bisa buka supaya nyambung nonton video ini. Nah, halaman 34 ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, atau dalam bahasa biologinya itu respirasi. Jadi perhatikan, misalnya kalian tuh punya kucing di rumah, seperti Miss juga punya kucing di rumah. Ketika misalnya dia lagi nggak lagi bergerak, atau misalnya dia lagi tidur nih, kadang Miss suka ngeliatin kalau misalnya kucing Miss lagi tidur, perutnya tuh suka mengembang, terus kembang kempis gitu, seperti layaknya kita di manusia. Kadang kita kan manusia juga perutnya tuh suka kembang kempis. Nah, itu menandakan bahwa terjadinya proses pernafasan. Jadi apa sih itu pernafasan? Jadi proses pernafasan adalah proses mengambil udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida. Di manakah kita mendapatkan oksigen? Kita mendapatkan oksigen itu dari udara. Jadi udara di bumi ini banyak mengandung oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Kemudian setelah itu tubuh kita akan mengeluarkan zat sisanya itu berupa karbon dioksida. Makanya kenapa karbon dioksida ini bukan dibilang beracun sih, tapi ketika misalnya manusia menghirup ini juga nggak bagus gitu. Nah, di sini ada organ pernafasan. Kalau misalnya paru-paru itu ada pada manusia kucing. Jadi proses pernafasan manusia, kucing, terus kemudian gajah, sapi, itu dilakukan oleh paru-paru. Jadi di dalam tubuh kita ada yang namanya organ paru-paru. Nah, itu dia yang melakukan pernafasan. Sedangkan kalau dengan insang, itu contohnya adalah pada ikan, hewan-hewan laut. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa ya. Terus kemudian kalau pada trakea, ini contohnya pada serangga seperti lalat, terus kemudian belalang, lebah, gitu. Terus kemudian kalau stomata ini pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga melakukan proses pernafasan loh ternyata. Jadi proses pernafasan dengan proses fotosintesis pada tumbuhan itu berbeda. Nah, ini contohnya adalah paru-paru, organ yang pertama. Ya kan, ini paru-paru dan ini dimiliki oleh manusia dan hewan. Tapi nggak semua hewan itu organ pernapasannya paru-paru. Ada juga yang insang kan, seperti pada ikan. Nah, bentuk paru-paru pada manusia ini seperti ini. Gitu. Terus kemudian, dan ini letaknya ada di dada kita ya. Kemudian kalau insang bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian pelihara ikan atau misalnya pernah melihat ibu kalian masak ikan, pasti pernah ngelihat insang. Jadi letaknya tuh di pipi, di bagian pipi ya. Dan dia insang, jadi dia untuk bernafas pada ikan juga. Jadi kan ikan itu hidupnya kan di air. Kalau misalnya paru-paru, dia itu nggak bisa untuk menampung air. Sehingga Allah menciptakan organ insang untuk pernafasan pada hewan yang hidup di air. Karena mereka nggak akan bisa untuk pakai paru-paru. Karena paru-paru nggak boleh terisi air. Makanya ikan menggunakan insang sebagai organ pernafasannya. Terus kemudian kalau trakea ini bentuknya seperti ini. Ini contohnya pada lebah ya, trakea. Ini bisa di sini, bisa lihat di sini. Nah, proses pernafasan pada serangga ini masih sederhana banget. Kalau pada stomata bentuknya seperti ini, letaknya tuh ada di daun. Jadi stomata itu seperti ibaratnya pintu yang membuka masuk zat-zat seperti oksigen, karbon dioksida. Nah, ini dilakukan di stomata. Misalnya oksigen masuk ke dalam sini, berarti oksigen yang tulisnya O2 ya.
oksigen. Terus kemudian setelah digunakan akan menjadi akan menjadi karbon dioksida, akan keluar lagi lewat sini berupa karbon dioksida atau CO2. Seperti itu. Kalau misalnya masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan Miss lewat WA ya di Japri. Next. Ciri yang ketiga, yaitu makhluk hidup itu dia makan. Apa itu makan? Jadi manusia itu membutuhkan makan untuk menghasilkan energi. Kalau misalnya kalian puasa, itu biasanya kan lemas karena tidak mendapatkan asupan energi. Atau misalnya kalian nggak makan seharian, itu kan juga lemas. Tapi kalau misalnya kalian habis makan, itu pasti tubuh kalian berenergi. Ya kan? Makanya manusia itu sangat-sangat amat membutuhkan makan. Nah, makanan ini berfungsi untuk pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian dari kecil, terus kemudian sekarang berat badan dan tinggi badan kalian itu bertambah, itu namanya tumbuh. Nah, tumbuhnya kalian itu disebabkan oleh makan makanan yang kalian makan. Jadi dengan banyaknya makan, kalian jadi tumbuh tinggi, besar gitu. Nah, makanan selain berfungsi untuk pertumbuhan, juga untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Misalnya gini, ketika misalnya kalian jatuh, itu kan nanti kan akan menimbulkan yang namanya koreng. Tapi kenapa tiba-tiba koreng itu tiba-tiba menjadi hilang dan akan menjadi seperti kulit baru? Nah, itu disebabkan oleh makanan juga. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi makan yang banyak, jadi koreng-koreng itu akan menjadi kulit yang baru lagi, gitu. Nah, kalau untuk makan, contohnya ini pada capung, dia makan di nektar bunga, ya madu pada bunga. Kemudian kalau misalnya pada monyet, dia makan ya biasa ya buah. Dia juga makan daun, pucuk daun, daun-daun muda, terus biji-bijian. Terus untuk monyet juga dia terkadang makan serangga gitu, yang ada biasanya dia makan. Kemudian ini proses fotosintesis. Tadi kan sebelumnya Miss sudah jelaskan, ada fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan itu memasak makanannya, ya kan? Nah, ini adalah proses dari fotosintesis, ya, di mana dia memerlukan cahaya matahari, terus kemudian membutuhkan air, sampai nanti dia menghasilkan energi. Pokoknya nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ketika misalnya kalian sudah SMA, insya Allah ya. Terus kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang, jadi kalau misalnya kalian dari kecil, terus kemudian jadi besar, itu kan namanya tumbuh ya kan, tumbuh dari bayi menjadi kalian yang sekarang, itu kan bertumbuh. Nah, apa itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran. Ukuran ini bisa tinggi, ya kan? Tinggi kalian makin bertambah, terus kemudian dari berat badan kalian menjadi bertambah, volume yang sifatnya irreversible atau nggak dapat balik. Jadi kalau misalnya kalian udah tinggi, nggak mungkin balik ke pendek lagi, ya kan? Atau misalnya kalian sudah berat, bisa jadi sih kurus lagi, cuman nggak mungkin berat badan kalian menjadi seperti bayi lagi, ya kan? Seperti itu kira-kira. Itu pengertian dari pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan, ini adalah proses bertambah dewasanya makhluk hidup. Biasanya ditandai dengan siap melakukan perkembangbiakan. Nah, kalau pada tumbuhan, biasanya dia siap melakukan perkembangbiakan ketika dia memiliki bunga. Jadi kalau kalian lihat tanaman itu sudah berbunga, artinya dia sudah melakukan proses perkembangan. Nah, biasanya kalau misalnya tumbuhan itu sudah dewasa, itu ditandai dengan dia sudah memiliki bunga. Karena dengan adanya bunga, nantinya dia akan menghasilkan namanya buah. Nah, itu menandakan bahwa tumbuhan itu udah dewasa. Tapi kalau misalnya belum berbunga, tandanya belum dewasa. Berarti belum melakukan yang namanya perkembangan. Itu kalau pada tumbuhan.
Kalau pada hewan ditandai dia sudah berkembang apabila dia sudah memiliki organ kelamin yang matang. Maksudnya, misalnya kucing ketika dia siap untuk melakukan perkawinan, itu tandanya dia sudah mengalami perkembangan, berarti dia sudah dewasa. Begitu dengan manusia. Kalau manusia ditandai, kalau misalnya pada perempuan, itu biasanya melakukan yang namanya menstruasi. Sedangkan kalau pada laki-laki, biasanya ditandai dengan mimpi basah, atau memiliki jakun, atau suaranya sudah besar gitu, bidang, dadanya bidang gitu. Nah, itu menandakan bahwa laki-laki sudah dewasa, sudah melakukan perkembangan seperti itu. Nah, ini contoh dari tumbuh. Ini pasti kalian tahu ya, ini namanya metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah siklus hidup dari hewan. Biasanya melakukan metamorfosis tuh kupu-kupu, biasanya insekta ya, serangga, kupu-kupu, capung, terus misalnya kecoa, itu melakukan yang namanya metamorfosis. Nah, metamorfosis ini juga contoh dari pertumbuhan. Ibaratnya dari kecil menjadi capung dewasa, itu kan dia tumbuh ya kan. Dari ukurannya, coba deh kalian lihat nimfa dulu segini, terus tiba-tiba sebesar ini ya kan, dia melakukan pertumbuhan. Ukuran badannya menjadi lebih tinggi, terus kemudian beratnya juga menjadi lebih berat, seperti itu. Contoh lainnya adalah pada bunga. Ya, dan ini melakukan proses tumbuh. Jadi yang tadinya bunga ini ukurannya kecil sekali, terus tiba-tiba menjadi tinggi, terus kemudian memiliki bunga. Nah, tadi yang seperti Miss bilang, ketika tumbuhan sudah memiliki bunga, tandanya dia sudah melakukan yang namanya perkembangan. Nah, di sini dia melakukan perkembangan. Sedangkan kalau misalnya dari masih kecil, nih dari sini sampai ke sini, ini adalah pertumbuhan. Ya, proses bertambahnya ukurannya dia. Mis tulisnya pertum aja ya. Pertum. Nah, ini. Ya kan yang tadinya segini, selama-lama menjadi makin tinggi, pun pastinya makin berat. Seperti itu. Dan dia nggak bisa untuk balik lagi. Nggak mungkin kan udah segini, terus tiba-tiba balik lagi menjadi segini. Kan nggak mungkin. Seperti itu. Terus lanjut, misalnya juga pada manusia. Nah, contoh pada manusia, misalnya dari kalian dulu masih bayi, terus kemudian balita, kemudian menjadi anak-anak, terus remaja, terus menjadi dewasa. Nah, ini adalah proses pertumbuhan juga, ya kan? Bertambahnya ukuran tinggi badan kalian, bertambahnya berat badan kalian, dan sangat-sangat amat tidak mungkin bahwa kalau misalnya dari dewasa akan kembali lagi ke balita, itu sangat-sangat tidak mungkin. Makanya ini sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali, irreversible. Gitu, semoga paham ya. Next, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah, nah ini kalau pada pohon stroberi, tandanya dia sudah berkembang bahwa dia memiliki buah dan bunga.
bunga ini kenapa dia dibilang sudah dewasa? Karena pada bunga ada yang namanya putik dan benang sari. Putik dan benang sari itu adalah termasuk organ kelamin pada tumbuhan. Gitu. Jadi adanya bunga menandakan bahwa mereka sudah memiliki organ kelamin dan siap untuk melakukan yang namanya proses reproduksi atau perkembangbiakan. Seperti itu. Ketika sudah memiliki bunga, maka nanti akan memiliki yang namanya buah. Jadi buah itu sebenarnya dia tumbuhnya tuh dari bunga ya. Bunga kemudian berubah menjadi buah. Ciri yang selanjutnya itu dia peka terhadap rangsang. Jadi coba deh kalian misalnya tangan kalian, misalnya kalian masak air nih, terus kalian lupa untuk menggunakan taplak gitu, sehingga kalian langsung menyentuh panci tersebut. Refleks yang kalian lakukan adalah kalian langsung refleks untuk mengangkat tangan kalian ya kan, karena panas. Nah itu termasuk peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup itu memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut itu berupa sentuhan, cahaya, dan sebagainya. Atau suhu. Suhu juga ya. Suhu misalnya kayak nih panci panas. Panci ini panas kan berarti suhu panci ini lagi naik. Nah, ketika suhunya tinggi, maka akan panas. Maka tangan kita akan refleks untuk mengangkat. Kalau contoh dari rangsangan sentuhan, ini misalnya nih, ini kalian tahu, ini namanya ulat laki 1000 ya. Ketika misalnya dia masuk ke dalam rumah kalian, terus kalian nggak maunya sapu dia, atau misalnya nggak sengaja megang dia, dia pasti akan menggulung tubuhnya seperti ini, melingkarkan tubuhnya. Nah ini merupakan pekanya dia terhadap rangsangan dari sentuhan manusia. Contoh lainnya, ini pada putri malu juga yang tadi sebelumnya kita sudah bahas, ketika misalnya disentuh oleh manusia, dia akan menggulung daunnya, menutup daunnya. Nah, seperti itu. Ciri yang selanjutnya itu adalah berkembang biak. Jadi, untuk perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu dibedakan menjadi yang pertama itu generatif atau seksual atau dengan kawin. Berarti antara jantan dengan betina, cowok dengan cewek. Gitu. Tapi kalau vegetatif yang kedua itu dia secara aseksual, secara tak kawin. Contohnya ini adalah generatif antara misalnya ayam jantan dengan ayam betina, maka akan menghasilkan anak ayam ya kan, itik-itik. Nah, ini dia secara generatif. Ini secara generatif ya yang pertama. Ayam itu melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi ada jantan dan ada betinanya. Sedangkan untuk yang kedua, ini harimau. Harimau juga secara generatif ya, maksudnya seksual antara harimau jantan dengan harimau betina, maka akan menghasilkan bayi harimau. Kemudian selanjutnya pun monyet. Monyet juga melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Berarti contohnya nih ada yang pertama tadi apa? Ayam. Terus harimau. Terus monyet ya. Nah, monyet jantan dengan monyet betina kawin, terus kemudian dia akan menghasilkan bayi monyet anak ya. Nah, ini. Sedangkan kalau yang vegetatif secara tak kawin itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah hewan. Namanya adalah planaria. Jadi dia sebenarnya dari satu individu, tapi bisa nantinya akan menghasilkan 2 individu. Nah, ini namanya adalah membelah diri. Planaria ya namanya. Tulisannya jelek. Planaria. Jadi dari satu individu nih, dia doang.
Terus kemudian melakukan pembelahan. Di bagian sininya dilakukan pembelahan. Tuh, dilakukan pembelahan. Dia kapan bisa melakukan pembelahan? Ketika dia sudah dewasa dan memiliki energi yang cukup, makanan yang cukup, maka dia siap untuk melakukan pembelahan. Nah, kemudian misalnya ini bagian kepala yang dipotong, dia akan membentuk bagian badan baru. Bagian ekor yang dipotong nanti akan membentuk kepala baru, maka nanti akan menghasilkan 2 individu planaria yang tadinya satu, terus tiba-tiba menghasilkan 2 planaria. Nah, ini namanya proses membelah diri ya. Membelah diri. Membelah diri. Nah, ini. Sedangkan kalau pada tumbuhan, ada juga generatif. Ya, pada bunga, yang tadi ini sudah bilang sebelumnya. Jadi, kalau pada bunga, ada yang namanya organ kelamin pada bunga itu ada benang sari dan putik. Putik itu untuk betinanya. Sedangkan kalau kepala sari atau benang sari ini jantannya. Nah, kalau untuk bunga, dia dikhususkan dalam satu individu tuh punya 2 kelamin. Biasanya kan kalau untuk hewan atau manusia itu kan satu individu itu satu kelamin. Misalnya kalau cewek ya organ kelaminnya cewek aja. Kalau laki-laki organ kelaminnya laki-laki aja. Tapi kalau untuk khusus tumbuhan, dia itu dalam satu tubuhnya itu memiliki 2 organ kelamin. Jadi punya alat kelamin jantan dan punya alat kelamin betina. Seperti itu. Dan biasanya namanya proses pertemuan antara kepala putik dengan benang sari ini dinamakan penyerbukan. Nah, nanti ini dibantu oleh lalat, dibantu oleh angin, serangga, capung, kupu-kupu, seperti itu. Ini untuk secara generatifnya ya, secara seksual atau kawinnya. Sedangkan secara vegetatif, aseksual atau tak kawinnya, ini contohnya dari mencangkok ya. Kalau misalnya kalian melihat ibu atau paman atau ayah kalian sedang mencangkok, nah ini adalah proses perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Jadi secara nggak kawin, tapi dia nantinya menghasilkan daun yang baru ya kan, di tempat yang mencangkok. Bagian yang dicangkok nih nantinya akan menghasilkan batang baru dengan daun yang baru. Seperti itu. Tanpa perlu proses perkawinan. Nah, contohnya juga pada stek. Stek ini contohnya pada singkong ya, pohon singkong. Jadi batang-batangnya langsung ditempelin ke tanah, nanti dia akan tumbuh menjadi pohon singkong. Gitu. Jadi tanpa melakukan perkawinan, dia bisa langsung tumbuh. Nah, ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi ekskresi. Nah, pengertian dari ekskresi adalah pengeluaran zat sisa dari tubuh. Contohnya pada organ ginjal, jadi ada beberapa organ ekskresi pada manusia ya. Ada ginjal yang menghasilkan urin, ada kulit, ini menghasilkan keringat, kemudian ada paru-paru menghasilkan karbon dioksida, dan yang terakhir ada hati mengeluarkan empedu. Jadi kenapa kalau misalnya pada siang hari tubuh kalian itu mengeluarkan keringat, atau misalnya habis olahraga, terus kemudian tubuh kalian itu menghasilkan keringat, nah itu tubuh kalian itu sedang mengeluarkan zat sisa, jadi kotoran sebenarnya. Jadi keringat itu kan dia berupa air sama garam. Makanya kenapa keringat itu rasanya asin. Begitupun urin itu berupa air dan beberapa zat-zat buangan.
yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Mengandung garam juga kalau urin. Nah, seperti itu. Jadi kayak manusia itu kan mengeluarkan urin, terus hewan juga mengeluarkan urin, ya kan? Nah, itu berarti dia makhluk hidup. Sedangkan kalau meja atau kursi, dia kan nggak bisa berkeringat. Dia nggak bisa mengeluarkan urin. Ya kan? Berarti dia bukan makhluk hidup. Tapi bagaimana kalau misalnya pada tumbuhan misalnya? Tumbuhan ini kan dia nggak punya ginjal, dia nggak punya kulit. Tapi tumbuhan memiliki stomata di mana dia bisa menghasilkan karbon dioksida. Kalau pada tumbuhan itu pada stomata ya. Menghasilkan karbon dioksida. Jadi ada namanya organ stomata, letaknya biasanya di bagian daun. Bentuknya seperti mata, tapi fungsinya dia seperti pintu, di mana tempat keluar masuknya zat. Nah, bentuknya seperti ini, ginjal. Semuanya ada dalam tubuh kalian, tubuh manusia, tubuh hewan. Ya, jadi ini ginjal. Yang pertama ginjal, dia menghasilkan zat sisanya berupa urin, kulit, ya, kulit kalian menghasilkan zat sisa berupa keringat. Jadi keringat itu dikeluarkan oleh kulit. Terus kemudian ada paru-paru. Paru-paru dia di sini menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Dan yang terakhir, ini ada hati. Dia mengeluarkan empedu. Yang mana empedu? Ini adalah empedunya nih, yang warna hijau. Jadi sebenarnya fungsi hati dia adalah untuk memecah atau merombak toksik atau zat-zat beracun atau obat-obatan. Nah, biasanya itu dirombaknya di hati. Kemudian zat-zat toksik atau racun yang sifatnya racun ataupun obat-obat nantinya akan diakumulasikan di dalam empedu ini nih, yang berwarna hijau. Kemudian nanti empedu ini kan dia warnanya tuh orange. Namanya bilirubin. Nah, kemudian nanti bilirubin ini akan dikeluarkan bersamaan dengan urin atau bersamaan dengan feses atau tai. Nah, biasanya makanya kenapa urin manusia itu berwarnanya orange karena mengandung bilirubin yang dihasilkan oleh empedu. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kita selesai sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan japri lewat WA. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari ini, semoga hari ini bermanfaat. See you guys next di sekolah. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.